Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Ibu Rosma, selamat pagi Bu Andri. Ya, terima kasih banyak. Bagaimana kabarnya Bu Rosma hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu Rosma, berdasarkan pembicaraan kita sebelumnya, insya Allah besok Bu Rosma akan melaksanakan proses pembelajaran begitu ya Bu Rosma di kelas, dan mohon izin sesuai apa yang sudah saya sampaikan, saya izin untuk melakukan observasi di kelas Bu Rosma. Apakah Bu Rosma berkenan saya akan ikut untuk observasi di kelas? Iya, boleh. Oke. Kalau begitu begini, sebelum melakukan observasi, pada kesempatan hari ini saya ingin melakukan sedikit wawancara dengan Ibu terkait dengan kegiatan proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Mohon maaf Ibu, bisa disampaikan terlebih dahulu, bisa perkenalkan dulu Oke, baik. Saya Bu Rosma. Saya guru IPA di 113. Rencananya nanti untuk proses pembelajarannya akan dilaksanakan di kelas berapa ya? Untuk observasinya di kelas 7. Di kelas 11, di kelas jam berapa? Jam ke-56. Kelas 7A, jam Jam ke-56. Untuk kegiatan besok, materi apa yang akan Materinya kebetulan masih lanjutan tentang ekologi dan keanekaragaman hayati. ekologi dan keanekaragaman hayati? Bisa Ibu jelaskan Ibu? Ini nanti mohon maaf sudah turun ya. Baik, di modulnya nanti akan Ibu capaian yang ingin Ibu dapatkan dari proses pembelajaran yang bisa dijelaskan. Jadi setelah nanti anak-anak mendapatkan materi ini, kita berharap anak-anak itu jadi tahu tentang ekologi dan mereka bisa menghubungkannya dengan lingkungannya sehari-hari, misalnya di sekolah, lingkungannya di rumah. Jadi dari situ nanti anak-anak jadi paham atau mengerti, oh iya ternyata untuk menjaga lingkungan itu perlu, karena di dalam pembelajaran ekologi ini nanti akan didapat mereka bahwa perlu ada interaksi ternyata antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi berdasarkan materi yang saya berikan nanti mereka paham, oh ya perlu untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Berarti sangat bagus itu Ibu. Jadi nanti harapannya bahwa setelah mengikuti pembelajaran itu anak bisa menerapkan begitu Ibu ya, untuk proses pelestarian lingkungan terkait dengan interaksi yang ada di sekitar dalam ekologi itu. Baik. Untuk berikutnya Ibu, nanti tujuan pembelajarannya secara spesifik apakah ada yang ingin Tujuan dari pembelajaran besok, khususnya pertemuan besok. Jadi tujuan pembelajarannya kan mereka jadi mengetahui konsep ekologi, komponen apa saja yang ada di dalam ekologi. Jadi yang menjadi harapan saya untuk mereka jadi tahu, oh iya di dalam pembelajaran IPA ada namanya ekologi, ada lingkungan. Jadi lingkungan itu adalah lingkungan mereka sendiri ternyata, yang mungkin selama ini mereka belum paham atau belum tahu harus dipelihara supaya terjadi kelangsungan hidup antara makhluk hidup yang ada di sekitar itu. Jadi saling menjaga, artinya mereka paham tentang itu. Untuk media pembelajaran yang akan Ibu gunakan besok, medianya saya HP ya, media ada HP, internet tentu harus ada. Lalu saya nanti akan menyediakan APD. ada
tambahan yang lain selain HPD dan HPD atau hanya sebenarnya fokus juga ya, sebenarnya fokus untuk apa namanya tambahan untuk tambahan untuk sumber yang ibu gunakan nanti ibu, apakah beragam atau dari sumber yang ada dari buku-buku paket mereka dan ada juga dari YouTube sih, jadi mereka akan memberikan dari berarti nanti link YouTube-nya ini akan dikirim oleh HPP yang mereka yang mengakses. Nah, Ibu, mohon maaf untuk strategi pembelajarannya nanti, Ibu bisa menceritakan kira-kira proses kegiatan besok itu dimulai dari apa sampai akhirnya bagaimana? Ya, mungkin di awal saya akan beri pengantar dulu tentang, jadi setelah saya sampaikan tujuan pembelajarannya, lalu saya berikan pengantar materi itu. Setelah itu saya bentuk kelompok diskusi, masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan LKPD, dan di sana sudah ada karena strateginya PBL ya, jadi apa namanya pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi saya memberikan suatu masalah di LKPD, lalu mereka akan menonton melalui tayangan itu, mereka akan bisa berdiskusi mengerjakan LKPD itu. Oh, berarti mulai dari pengantar pemberian materi, kemudian pembagian kelompok, kemudian mereka berdiskusi mengerjakan LKPD. Setelah itu lalu mereka akan presentasi hasil diskusi mereka. Jadi berarti cukup bervariasi ya Bu ya, mulai dari pengantar, kemudian ada kerja siswa di dalam kelompok berdiskusi sampai mereka presentasi. Mohon maaf Ibu, apakah nanti pada saat proses pembelajaran Ibu akan melakukan ice breaking begitu untuk pemusatan? Iya, mungkin pada saat kegiatan ini tinggal di atas supaya memusatkan perhatian mereka lagi, supaya fokus lagi. Jadi perlu ada ice breaking, karena kalau presentasi itu kan kadang membosankan juga ya. Jadi di sela-sela itu mungkin saya akan beri ice breaking untuk supaya konsentrasi lagi. Untuk proses penilaiannya sendiri, apakah besok ada proses penilaian khusus? Karena memang kita diskusi kelompok, jadi penilaiannya saya akan observasi dan penilaian presentasi dan penugasan. Berarti nanti di akhir pertemuan anak-anak akan mendapatkan tugas dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk soal dikerjakan ke anak-anak gitu ya, soal-soal yang berhubungan dengan materi. Oke. Nah Ibu, kalau kira-kira dari sebelum pertemuan besok itu kan sebelumnya Ibu sudah melakukan proses pembelajaran begitu ya Ibu. Apakah di pertemuan sebelumnya itu Ibu pernah menghadapi kendala atau hambatan dalam proses pembelajaran yang itu? Ada tidak? Yang mungkin kira-kira akan Ibu temukan besok dalam pembelajaran besok? Ya pasti ada. Pasti ada di dalam setiap pembelajaran itu, mungkin dari kitanya, juga dari siswa, ada dari murid. Kadang murid nggak bawa, misalnya kita butuh buku pelajaran, ada anak yang nggak bawa buku. Nah ini kan jadi akan mengganggu proses pembelajaran. Terus yang kedua, mungkin kita pakai umumnya HP, tapi ada anak yang nggak bawa HP, atau kalau ada anak yang bawa HP tapi tidak ada kuota karena kebetulan kita butuh internet. Nah ini juga kan akan mengganggu, jadi tidak semuanya bisa berjalan dengan sempurna. Dan apakah itu mungkin akan terjadi besok? Bisa saja. Apa sudah ada strategi khusus Ibu untuk mengatasi ini supaya besok harapannya kan berjalan lancar ya pembelajaran hambatan itu tidak mempengaruhi proses pembelajaran? Apakah itu sudah memiliki strategi?
diskusi kelompok. Jadi saya strateginya karena tidak mungkin per orang, jadi minimal di dalam kelompok itu ada 2 HP, ada 2 HP. Jadi sebelum pembelajaran, sebelum hari hak saya itu udah umumin bahwa HP yang ada muatan minimal dalam satu kelompok ada 2 orang. Berarti memang sudah direncanakan gitu ya, karena memang ini materinya cocok untuk diskusi. Jadi diharapkan kelompok nanti akan minimal sudah ada ribuan. Nah, mohon maaf alasannya itu, mohon maaf ini tadi kalau saya jadi tertarik alasannya penggunaan diskusi dan presentasi, apakah ada tujuan atau bukan tujuan, capaian khusus yang ingin dikembangkan oleh Ibu dengan menggunakan strategi diskusi dan presentasi ini kepada siswa? Apakah ada kompetensi lain atau kemampuan dari siswa yang ingin dikembangkan lebih dari strategi diskusi dan presentasi ini? Ya, karena materi ini kan kebetulan harus karena tadi kan pembelajaran berpusat pada murid. Jadi saya pikir kalau sekarang namanya kurikulum merdeka, mereka yang aktif gitu. Jadi mereka yang mencari, mereka yang penasaran, nanti dari situ setelah mereka membaca, menonton, masih juga belum bisa, akhirnya mereka yang saling bertanya gitu. Jadi mereka berani mengeluarkan pendapat, atau mereka kalau penasaran kan jadinya nanya gitu ya. Jadi bukan kita lagi yang bertanya, tapi mereka yang bertanya. Jadi Ibu lebih menggali rasa ingin tahu ya, tahu, percaya diri. Nah itu ingin saya lihat dari mereka, ada nggak motivasi belajarnya, jadi jangan kita yang bertanya, tapi mereka yang bertanya. Jadi mereka bisa lebih mandiri juga ya, mandiri. Bagus. Ini mendengar uraian Ibu untuk rencana pembelajaran besok itu sepertinya akan sangat menarik begitu ya Bu ya. Dan ini sepertinya akan lebih banyak memanfaatkan lingkungan sekitar begitu ya Bu. Dan saya berharap semoga besok bisa berjalan lancar begitu. Dan yang ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Ibu ya, untuk persiapan besok. Apakah tadi kan Ibu memberikan ada semacam penugasan begitu, apakah ada Ibu strategi atau rencana bagi anak-anak yang mohon maaf tidak bisa memenuhi standar atau istilahnya perbaikan, atau misalkan ada anak yang tidak hadir atau anak yang tidak mengerjakan tugas, itu bagaimana strategi Ibu untuk menghadapi siswa-siswa ini? Nah, biasanya saya kalau ada siswa yang tidak masuk ya, atau mungkin ada siswa yang belum paham benar, nanti untuk pertemuan berikutnya saya review lagi, saya tanya ulang siapa yang belum paham, atau kalau tugasnya siapa yang belum mengerjakan. Kalau mereka bilang ada yang belum mengerjakan, nanti saya tanya lagi masalahnya di mana, kenapa belum mengerjakan. Nanti ada yang bilang belum tahu kenapa tidak masuk. Nah, nanti secara khusus saya anak ini temani, panggil, karena memang dia belum tidak ikut ya, otomatis kita harus dampingi dia dan kita tanya nggak bisanya di mana. Tapi dengan catatan kita harus suruh dia untuk belajar dulu apa yang sudah kita berikan, supaya nanti dari situ dia belajar, akhirnya mana yang dia nggak bisa dia bisa bertanya ke kita. Jadi berarti Ibu sudah membuat banyak strategi, banyak rencana begitu ya Bu, mulai dari proses pembelajaran besok sampai pada rencana seandainya strategi pembelajaran yang Ibu lakukan ini tidak berjalan dengan lancar begitu. Dan saya sangat salut Ibu, ini kalau mendengar uraian ini sudah bagus sekali, dan saya mengucapkan terima kasih. Saya sangat menunggu Ibu besok, semoga bisa berjalan lancar, dan terima kasih atas waktu yang Ibu berikan pada hari ini untuk kegiatan pra-observasi begitu ya Bu. Nanti kita ketemu lagi di kelas, yaitu di kelas 7A jam ke 5 dan 6 begitu ya Bu. Nanti berarti saya langsung ke kelas atau menunggu
Ibu bareng atau Boleh langsung ke kelas Oke, jadi besok saya langsung ke kelas begitu. Jadi terima kasih banyak untuk wawancaranya hari ini, Bu. Nanti kita ketemu setelah observasi untuk wawancara lagi pasca observasi. Jadi nanti saya akan apa namanya kita berdiskusi lagi, Bu, terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, terima kasih Bu Adi dan selamat pagi. Semangat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Oke, nah pagi ini kita akan memulai pelajaran kita, tapi sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita kerjakan pagi ini berjalan dengan baik. Ayo satu orang yang mimpin doa, ketua kelas Natasha, ayo pimpin doa nak. Siap. Mari teman-teman, sebelum mulai pelajaran kali ini kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai memberi salam. Terima kasih sudah pimpin doa ya Natasha. Tapi sebelum kita lanjut, Ibu mau absen dulu ya. Siapa yang tidak ada hari ini, kalau saya panggil namanya, kamu sebut satu nama tumbuhan, karena kita mau belajar tumbuhan dan hewan hari ini. Oke? Ya, hewan dan tumbuhan ya. Oke, satu aja sebutnya, satu orang sebut satu. Abu, Dubai, Nabila, cicak, Nanda, zebra, Natasha, apa? Oh, bunga tulip, tumbuhan. Nureja, kuda. Nuraini, mana Nuraini? Apa? Kanguru. Raffi, komodo. Raldi, apa? Sapi. Reja juga sakit ya, Reja juga sakit. Kita doakan Reja juga udah 2 hari sakit ya, katanya sakit perut. Ria, mana Ria? Belalang. Salsa, kura-kura, bukan kura-kura ninja kan? Sandra, Caci, masih ada? Siapa nih? Fatih. Kadal. Rido, gorila. Oke, baik. Berarti yang tidak masuk siapa? Ada Destita, Malika sama Reja. Oke, terima kasih kalian sudah datang hari ini ya. Walaupun hujan, tetap semangat. Benar ya? Oke. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang apa materi kita kemarin, masih ingat gak? Sebelum ini apa materinya? Ya, klasifikasi makhluk hidup. Nah, kita lanjutkan dengan dengan ekologi dan keanekaragaman hayati. Nah, pagi ini kita bentuk belajarnya adalah nanti diskusi kelompok. Kita akan membagi kelompok, ya. Masing-masing kelompok nanti akan diskusi, lalu akan menyiapkan, Ibu akan bagikan LKPD, lalu kalian diskusi. Nah, pas diskusi, nanti Ibu akan mengadakan observasi. Jadi kamu harus serius, ya. Tadi apa judul pembelajaran kita? Ekologi dan keanekaragaman hayati. Boleh dibuka dulu bukunya bentar. Halaman 100 berapa? Ya, 161. Judulnya apa? Ekologi dan keanekaragaman hayati. Nah, kamu dari judulnya ekologi, kira-kira apa yang kamu pikirkan tentang ekologi? Ekosistem. Yang lain apa? Interaksi. Interaksi lingkungan. Apalagi coba kalau dengar ekologi,
Apa yang kepikiran oleh kamu? Konservasi. Konservasi lingkungan. Nanti kamu akan berdiskusi tentang ekologi, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu akan bahas tentang apa sih ekologi, udah. Lalu nanti apa saja komponen ekologi. Barangkali udah pernah dengar ya. Udah pernah di SD nggak? Sudah ya? Apa saja pernah dengar kan di ekosistem? Oke, nanti kita akan diskusikan bareng-bareng. Nah, sekarang tadi tujuan pembelajaran kita itu adalah apa itu ekologi. Nah, yang kedua apa komponen ekologi. Ada dua nanti komponen ekologi. Ada komponen abiotik, ada komponen biotik. Udah pernah dengar gak? Belum? Nah, sebelum ke kita bagi kelompok dulu. Ya, kita bagi kelompok, satu kelompok 5 orang ya. Dari sini hitung 1. Oke, semua sudah. Yang nomor satu kelompok. Yang nomor satu kelompok. Berarti ada 6 orang tadi. Ayo yang nomor satu kelompok. Silakan duduk menurut kelompok masing-masing. Yang nomor 2 satu kelompok. Yang nomor 3 semua satu kelompok. Ayo silakan di sini ya. Coba jangan nanti tunggu aba-aba dari Ibu. Nih di sini. Ayo. Terus kelompok 1 2 3 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oke, sekarang perhatikan. Untuk cara pengerjaan LKPD-nya udah dapat semua kan? Nah, sekarang kamu buka handphone kamu masing-masing. Buka handphone. Di sana ada link YouTube yang Ibu kirim. Ada ya, semua dong, semuanya supaya bisa lihat masing-masing kan nanti akan menyumbangkan idenya. Udah ada di sana link YouTube-nya. Udah belum? Udah lihat belum? Udah, silakan kamu tonton. Setelah kamu tonton, nanti kamu berdiskusi tentang yaitu apa itu yang dimaksud dengan ekologi, lalu komponen ekologi. Lalu setelah kamu diskusi, kamu tuliskan hasil diskusi kamu di dalam lembar kerja yang Ibu kasih. Kamu tuliskan hasil diskusi kamu. Nanti kamu sambil diskusi Ibu amati. Nah, setelah selesai diskusi, nanti kamu akan presentasi ke depan. Ya, setelah selesai diskusi, presentasi ke depan. Ayo silakan ditonton. Ya, jangan lupa ya tulis nama anggota kelompoknya. Ayo silakan berdiskusi. Nah, ditonton dulu, lalu kamu diskusi mengerjakan LKPD-nya. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya. Masing-masing menonton, jadi ada peran masing-masing. Siapa yang menulis, siapa yang menonton, 1, 2, 3, 4, 5. Kamu nonton videonya, udah, oke. Nah, tuliskan di sini komponen ekosistem kan di situ. Tadi kan disebut komponen ekosistem adalah ada abiotik, ada biotik. Gitu pasti ada di situ tadi kan. Coba kalian nggak nonton kan? Benar. Nah, terus biotik itu benda hidup, abiotik itu benda tak hidup. Nah, di sini yang biotik yang hidup mana? Tulis komponen biotik itu 2. Apa saja yang hidup di sini? Apa saja abiotiknya yang tidak hidup? Nih kayak air. Pasti ada tanah, pasti ada gunung. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan apa yang sudah kita cari tahu tentang komponen ekosistem dan jenis ekosistemnya. Perkenalkan saya ketua dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Alvin Noiron dari kelompok 2.
Anggota ya. Perkenalkan, saya anggota dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Sandra dari kelompok 2. Saya Natasha. Saya Nabila Askasya Putri dari kelompok 2. Saya Bayu dari kelompok 2. Saya Hazel dari kelompok 2. Komponen apa? Komponen biotik. Komponen abiotik dari gambar ekosistem di samping ini ada air, tanah, batang pohon atau kayu. Komponen biotiknya ada rusa, ikan, capung, katak, kura-kura, musang, kumbang, Yang dan lain tumbuhan. silakan memperhatikan. Jenis ekosistem tersebut adalah alami. Komponen abiotik yang digambar ini adalah batu, pasir, dan air. Komponen biotiknya adalah ikan, apa ini? Dan tumbuhan. Jenis ekosistemnya adalah penguraian. Komponen abiotik dari gambar ketiga ada batu, kayu. Komponen biotik apa ini? Tumbuhan. Komponen biotik tumbuhan. Jenis ekosistemnya adalah Ayo, apa yang beda? Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salom dari kelompok 3. Kenapa gambar nomor 1 bisa disebut jenisnya alami? Karena di sini terlihat tidak ada buatan seperti gambar yang nomor 3. Kalau di gambar nomor 3 itu ada dari buatan nih seperti daun. Hias-hias, kalau di sini alami. Gimana? Sudah. Oke, coba ibu tambahin ya, ibu tambahin. Jadi tadi kan kalau kalian tonton di videonya ada jenis ekosistem ada berapa? 2. Ada yang alami, ada yang buatan. Nah kalau yang alami berarti itu ada apa? Dengan sendirinya ada. Contoh gurun, udah gurun itu dibuat atau tidak? Atau laut dibuat atau tidak? Nah itu namanya ekosistem alami. Nah ekosistem buatan berarti dibuat oleh manusia. Contohnya, ayo contohnya apa? Kolam. Ya kolam ya. Dibuat gak itu? Iya. Atau sawah, dibuat gak sawah? Iya. Nah jadi yang dibuat oleh tangan manusia itu disebut ekosistem buatan. Nah di situ kamu lihat nomor berapa tadi yang ditanyakan oleh temennya? Nomor 1. Itu apa kira-kira? Gambar apa itu? Itu laut, danau, atau apa? Danau. Danau itu alami apa buatan? Alami. Maka itu termasuk apa ekosistem alami. Jelas ya? Oke. Sudah ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau sudah kita kasih apa mereka? Kita kasih apa? Kita kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan buat mereka. Silakan duduk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil LDKPD ini. Saya Ananda Fitri Maharani sebagai ketua. saya Fatih Ramansyah saya Pati sebagai anggota. Saya Farel sebagai anggota. Saya Reza sebagai anggota. Saya Tia sebagai anggota. Saya Stella sebagai anggota.
Di sini kami ingin mempresentasikan tentang LDKPD ini. Pertama, gambar pertama yaitu komponen ekosistem, yaitu komponen biotik, yaitu ada ikan, rusa, musang, katak, tumbuhan, kura-kura, kumbang, dan capung. Sedangkan komponen abiotiknya ada air, tanah, dan batang pohon. Jenis ekosistemnya yaitu ekosistem alami. Gambar kedua, komponen ekosistemnya, komponen biotiknya dari egg terus ke embrio, larva, fry, fingerling, adult fish, tumbuhan. Komponen abiotiknya tanah, air, batu, dan pasir. Jenis ekosistemnya alami. Gambar ketiga, komponen biotik, tumbuhan, dan ikan. Komponen abiotiknya batu, air, dan tanah. Jenis ekosistem buatan. Gambar keempat, komponen biotik, bebek, ular, angsa, capung, ikan, tumbuhan, katak, dan kupu-kupu. Komponen abiotik, air, dan tanah. Jenis ekosistem alami. Gambar kelima, komponen biotik, ikan, tumbuhan. Komponen abiotiknya tanah, air, batang pohon. Jenis ekosistem buatan. Gambar keenam, ada komponen biotik, ikan, terumbu karang. Komponen abiotik, air, pasir, dan batu. Jenis ekosistem alami. Komponen biotik ada jamur, burung, kanguru, dan ikan. Komponen abiotiknya ada air, tanah, batang kayu, dan batu. Jenis ekosistemnya alami. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada yang salah mohon maaf, dan apakah ada yang bertanya? Oke, silakan yang mau bertanya. Ayo, ada yang menanggapi, mungkin jawaban kalian berbeda dengan jawaban mereka. Ayo silakan. Ada nggak? Berarti sudah sama ya jawabannya ya? Nggak ada yang mau bertanya? Oke, silakan Natasha. Saya Natasha dari kelompok 2 ingin bertanya kenapa gambar nomor 3 disebut ekosistemnya buatan. Ya karena kan di situ kan ada ininya kan di dekat rumah manusia kan otomatis kan manusia buat kolam kan buat apa sih kayak buat hiasan gitu. Nah makanya disebut buatan. Bisa aja kayak dijadiin bentuknya alami. Udah ada lagi nggak? Oke, gimana Natasha? Udah? Oke, ada lagi? Oke, kita kasih tepuk tangan buat kelompok 2, kelompok 4. Ya, kita kasih apa mereka? Wow, keren. Wow, keren. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerja kalian hasil diskusi kelompok, maka ada kelompok yang Ibu kasih apresiasi yang terbaik ya. Tadi adalah presentasi dari kelompok 4. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Jadi kali ini hasil presentasi mereka lebih baik daripada hasil walaupun semuanya sama-sama baik ya, sama-sama bagus ya. Oke. Nah, untuk hari ini kita sudahi ya. Hari ini kita sudah selesai belajar tentang ekologi dan keanekaragaman hayati. Halo. Hai. Nah, Ibu mau tanya kalian apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini?
Ayo, apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, jenis-jenis ekosistem. Terus apa lagi? Apa lagi tadi? Ayo. Iya, bagus. Sudah mengetahui apa saja komponen ekosistem. Ada 2 tadi, yaitu komponen apa? Biotik dan abiotik. Nah, komponen biotik itu apa? Komponen biotik itu berarti yaitu makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan itu. Sedangkan komponen abiotik apa? Iya, komponen benda mati yang ada di ekosistem itu. Ya kan? Contohnya apa tadi yang biotik? Biotik ikan, ya, ikan, tumbuhan. Jadi gini, kalau misalnya kalian disajikan suatu ekosistem, misalnya ekosistem akuarium, siapa yang punya akuarium di rumah? Coba saya tanya Stella, ada akuarium di rumah? Berarti itu adalah suatu ekosistem. Namanya ekosistem alami apa buatan? Buatan. Saya tanya Stella, di dalamnya apa saja yang termasuk biotik? Ikan. Terus apa lagi? Ikan doang. Berarti abiotiknya? Abiotiknya? Oke, ada batu, ada air gitu ya. Itu termasuk komponen abiotik. Sudah. Nah, kita simpulkan ya. Jadi hari ini pembelajaran kita adalah kalian sudah paham tentang komponen ekosistem. Dan di sana pasti ada hubungan apa? Dalam satu ekosistem ada hubungan timbal balik. Ada interaksi antara makhluk hidup di dalam, ada interaksi antara makhluk tak hidup juga. Coba sebutkan dulu interaksi antara makhluk hidup dan tidak hidup di dalam satu ekosistem tadi. Interaksi apa dengan apa misalnya? Satu biotik, satu abiotik. Iya, bagus. Ikan dengan air. Terjadi interaksi antara komponen biotik ikan, komponen abiotiknya air. Oke, sudah paham semuanya? Atau sampai sejauh ini ada yang masih bertanya tentang komponen ekosistem? Ayo, ada yang bertanya tentang komponen ekosistem? Sudah ya. Oke, nanti kalian akan mengerjakan tugas. Nanti ibu nanti akan share tugasnya di grup ya, untuk dikerjakan di rumah. Untuk dikerjakan di mana? Di rumah. Nanti dikumpulkan untuk minggu depan, pas hari Kamis ya, hari Kamis. Nanti kamu kerjakan sesuai dengan materi yang kita sudah pelajari hari ini. Udah? Lalu untuk minggu depan kita akan lanjutkan materi ini, yaitu tentang masih interaksi dalam ekosistem. Ya, halo. Coba kita sebelum kita tutup, kita mau ice breaking dulu lah. Ice breaking yuk. Ayo cari pasangan masing-masing dulu. Silakan cari pasangan masing-masing. Pasangan masing-masing, lihat saya. Sudah seperti ini. Ayo. Silakan. Alvin, Hazel, Abu, bertiga. Oke. Udah semua enggak? Mana? Halo. Oke, kalau saya katakan up, kalau ibu bilang up, yang bawah naik ke atas. Udah, tes dulu, tes up. Ayo, saya bilang up, yang bawah naik ke atas. 1, 2, 3, up. Kalau saya katakan down, yang atas
Down. Up. Down. Oke, kalau saya katakan belum, kalau saya katakan boom, yang bawah berusaha naik ke atas, yang atas berusaha untuk menarik tangannya. Oke, coba tes dulu sekali. Ini masih tes. Ayo, ini masih tes. Up, up. Up, down. Konsentrasi, down, up, down, up, boom. Wow, siapa yang dapat? Siapa perasaannya hari ini setelah belajar dari tadi? Senang, oke. Yang pimpin doa hari ini Salum aja, Salum. Ayo Salum, silakan pimpin doa nak. Mari kawan-kawan kita sudah belajar doa dimulai. Doa selesai memberi salam. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang. Terima kasih ya sudah semangat pagi ini. Sampai ketemu lagi kita minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Ibu Dosma. Ya, selamat sore Bu Anti. Mohon maaf ini kembali mengganggu gitu ya Bu Dosma waktu Ya, nggak istirahatnya apa-apa. Bu Dosma. Jadi begini Bu Dosma, ini adalah kelanjutan dari kegiatan kita yang kemarin gitu, karena kemarin saya sudah melakukan observasi di kelasnya Bu Dosma. Hari ini saya akan melakukan sedikit tanya jawab wawancara untuk kegiatan pasca observasi begitu ya Bu Dosma. Mohon maaf bisa dijelaskan kembali begitu Bu Dosma kegiatan kelas, mata pelajaran dan materi yang kemarin Bu Dosma ajarkan di kelas Bu Dosma. Ya, terima kasih Bu Anti. Hari apa ya? Minggu lalu ya, Iya. Kamis ya. Kamis minggu lalu pembelajaran yang saya bawakan di kelas itu materinya tentang ekologi dan keanekaragaman hayati. Tapi subtema yang saya ajarin di situ adalah komponen ekosistem. Jadi anak-anak supaya kenal, supaya tahu apa saja komponen ekosistem yang mungkin bisa langsung mereka bisa lihat di lingkungan mereka di rumah atau lingkungan di sekolah gitu. Jadi tentang ekosistem terkait komponen-komponen yang ada di penyusun ekosistem. desa. Di kelas berapa Ibu? Di kelas Pembahasannya 7A. kita? Di kelas 7A. Untuk pembelajaran yang kemarin, tujuan dari pembelajaran kemarin apa ya Bu? Tujuannya yaitu tadi supaya anak-anak bisa mengidentifikasi interaksi yang ada di dalam lingkungan ekosistem. Jadi interaksi antar makhluk hidup termasuk mereka sendiri gitu. Jadi baik di lingkungannya maupun di lingkungan sekolah. Capaian yang ingin Bu Dosma raih ketika siswa mempelajari materi ini bagian yang mana Ibu? Jadi harapannya saya itu setelah selesai pembelajaran tentang topik itu, jadi mereka bisa paham bahwa mereka itu tidak bisa hidup sendiri, tapi hidup di lingkungan. Jadi kita itu sebagai makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan atau tergantung kepada lingkungan. Jadi mereka bisa menjaga lingkungannya sendiri supaya tetap bisa terjadi interaksi antar kita sendiri atau mereka sendiri dengan lingkungannya. Misalnya harus menjaga lingkungannya supaya bersih. Misalnya Jadi yang gampangnya mereka lingkungan kita harus bersih dari sampah misalnya, supaya mereka bisa tetap berlangsung hidup, berinteraksi dengan lingkungan. Jadi lebih kepada kepentingan nantinya begitu ya, interaksi mereka dengan lingkungan. Oke. Kalau untuk metode yang Ibu gunakan itu apa ya? Metodenya
metode Pembelajarannya eh, metodenya sih PBL ya. Jadi saya membiarkan mereka mencari tahu dulu. Nanti saya kasih masalah, lalu mereka yang mencari tahu pemecahan masalahnya ya dengan cara diskusi kelompok gitu. diskusi. Dengan cara diskusi kelompok. Jadi ada satu permasalahan begitu ya yang disajikan, kemudian mereka mendiskusikan di kelompok. Dengan saya nanti saya kasih video, saya kasih bahan bacaan buat mereka. Baik, apakah itu nanti akan dipresentasikan? Iya, akan Jadi presentasi. Jadi hasil diskusinya nanti dipresentasikan begitu. Lalu teman yang lain menanggapi begitu ya, Bu iya. ya. Oke. Jadi ketika ada yang presentasi, kelompok yang lain memberi tanggapan atau mungkin pertanyaan, jadi ditanggapi kelompok yang presentasi nanti begitu secara bergantian. Berarti itu sudah masuk ke strategi ya Bu, bahwa di awal Ibu memberikan sebuah problem begitu ya, kemudian didiskusikan dan dipresentasikan. Lalu Ibu dari pembelajaran yang kemarin Ibu, saya perhatikan juga kan Ibu memberikan ice breaking gitu ya. Nah, apakah Ibu sering nih melakukan ice breaking di pembelajaran-pembelajaran yang lain? Iya, kalau itu sering sih, bukan hanya kali ini, tapi karena setiap kali pembelajaran itu kan belum tentu langsung konsentrasi, jadi perlu ada ice breaking karena itu bisa membuat anak-anak lebih semangat atau mungkin lebih konsentrasi lagi. Jadi emang setiap pembelajaran IPA itu saya selalu kasih ice breaking gitu. Itu bagus sekali Bu. Kemarin tuh terlihat seru gitu ya, anak-anak antusias ya nih. Sekarang saya ingin media. Kalau tadi Bu bilang bahwa ada media beberapa yang berbeda, bisa diceritakan gitu media yang Ibu berikan. Oh iya. Jadi medianya itu aja sih. Jadi saya kasih mereka video. Tapi kita nggak nonton bareng, jadi mereka nonton masing-masing. Lalu saya kasih juga bacaannya. Mungkin kan ada yang malas nonton, jadi mereka bisa baca materinya. Nah, kan beda-beda ya. Belum tentu sama semua kemauannya untuk nonton. Mungkin saja dia takut buka video karena takut kuotanya habis. Nah, itu jadi juga ini kan, kalau video itu kan mereka video banyak kota habis. Nah, jadi saya sediain juga bacaannya gitu. Ya. Mana tahu di situ lebih masuk. Oke. Nah, di situ berarti medianya beragam ya Bu, ada video, ada teks, bahan bacaan begitu ya. Dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, apakah Ibu, saya melihatnya sudah tertata begitu ya, sudah direncanakan, sudah dipraktekkan. Menurut Ibu, apakah ada hambatan atau kekurangan yang Ibu rasakan ketika melakukan pembelajaran yang kemarin? Nah, kalau kekurangannya sih jadi nggak lancar sebenarnya ya. Mereka nggak bisa juga mencari sendiri, diskusi sendiri, itu pasti tetap juga penuh dengan pertanyaan. Jadi sepertinya nggak mandiri gitu. Walaupun beberapa ada yang bisa mencari, tapi beberapa kan nanya ini apa. Nah, padahal kita udah jelas-jelas kasih materi, udah ada di situ, udah di video, tapi masih juga. Jadi itu saya pikir salah satu hambatan. Berarti nggak konsentrasi atau nggak diberi hati dan pikirannya untuk situ. Gitu. Itu sih kalau hambatan yang saya lihat. Lebih pada tingkat konsentrasi mereka, makanya Ibu memakai ice breaking, salah satu caranya gitu. Oke. Lalu Ibu, apakah ini juga terjadi pada pembelajaran Ibu sebelum yang kemarin? Iya, sering terjadi. Sering terjadi. Targetnya itu kadang nggak tercapai ya kan. Kita kan punya target 10 menit, 50 menit, 10 menit itu selesai materi itu ya. Tapi sering nggak tercapai karena pas kalau diskusi itu kan butuh waktu lama sebenarnya, kan tidak sama, tiap kelompok itu tidak sama. Jadi walaupun memang kita dampingi kelompok yang agak kurang gimana, tapi tetap nggak lancar, nggak seperti yang kita pikirkan ini akan selesai 2 jam pelajaran gitu. Itu sering nggak tercapai. Jadi ya itu yang menghambat, menjadi halangan. Maka
harusnya hari ini selesai, minggu depan kita harus ulang lagi, lanjutin lagi. Berarti memang mau tidak mau begitu ya Ibu ya. Ada guru mau tidak mau harus bisa mengatur waktu begitu. Nah, dari segi siswa sendiri apakah ada, atau dari ibu atau dari siswa apakah ada usaha nih untuk mengurangi hambatan-hambatan itu? Mungkin rencana apa yang akan ibu lakukan ke depannya supaya kekurangan hambatan yang terjadi di pembelajaran kemarin itu tidak terulang di pembelajaran berikutnya? Nah itu saya sudah sering coba sih ya, tapi agak susah juga. Ya itu tadi. Jadi kitanya yang jadi memaksa gitu supaya anak-anak ayo gitu. Jadi nggak kalau kita kasih ke mereka kesempatan itu kayaknya susah. Jadi emang kita harus ngambil peran untuk supaya jalan gitu. Walaupun banyak bercanda ya kan, ini waktu habis nih buat bercanda, di sana bercanda. Jadi waduh, udah bel. Waduh, nggak selesai. Apa sudah pernah dicoba teknik lain dengan pengelompokan sesuai minat atau ini? Saya coba pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi saya kasih ya itu tadi, saya bikin kelompok yang saya tes itu dulu, tes diagnosis dulu. Jadi yang kemampuannya lumayan saya kelompokkan, yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu. Jadi sayanya nanti lebih banyak terlibat di yang kelompok yang misalnya kurang paham gitu. Itu juga sih membuat lebih cepat. Ya, itu pernah saya lakukan. Jadi kelompok yang udah paham ini saya nggak begitu banyak berkecimpung di situ. Jadi saya lebih ke yang masih kurang paham ini pendampingannya gitu. Berarti itu lebih cepat. Artinya ada satu cara yang bisa dilakukan dan sudah dilakukan oleh ibu. Kalau tadi saya simpulkan ada ice breaking, berarti sudah menerapkan juga proses pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan bakat, minat dan gaya belajar begitu ya Bu ya. Mungkin nanti ke depannya bisa dipraktekkan kembali sehingga hambatan-hambatan tadi tidak muncul lagi begitu ya Bu ya. Kalau misalkan yang ingin saya tanyakan terakhir nih Bu, ada enggak Bu dampak positif positif dari anak, dari yang dirasakan oleh ibu terkait misalkan metode diskusi, metode presentasi itu memberikan hal positif apa yang bisa ibu lihat yang sudah tercermin di anak? Iya. Adalah pasti, karena kalau metode diskusi lalu mereka presentasi, saya lihat awal-awal kan mereka itu tidak mau bicara ya, tidak ada PD-nya untuk ngomong di depan kelas ya. Tetapi karena udah terbiasa kita dengan metode itu, akhirnya kalau kita suruh presentasi langsung cepat-cepat. Jadi artinya ada kemajuan untuk mau ngomong di depan, yang biasanya nggak mau ngomong atau suaranya pelan banget gitu kan, tapi lama-lama saya lihat makin berani, suaranya makin kedengaran ke teman-temannya. Jadi makin percaya diri. Makin percaya diri. Berarti ini nanti bisa dilanjutkan terus begitu ya Bu ya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya. Baik Ibu, terima kasih sekali, terima kasih banyak bantuan Ibu, waktu Ibu yang diberikan. Saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa melakukan observasi serta tanya jawab dari mulai pra observasi sampai sekarang pasca observasi, dan begitu banyak pengalaman yang Ibu berikan, pembelajaran juga banyak saya ambil dari proses pembelajaran ini. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Terima kasih sekali. Kemudian mohon maaf sekali lagi untuk waktunya. Saya akhiri, selamat sore. Ya, selamat sore Bu Andri.